Pemirsa, bagaimana masa depan bangsa Palestina menyusul langkah agresif Israel yang melancarkan invasi darat ke Rafah? Kami akan membahasnya bersama mantan diplomat Bapak Hamid Awaludin dan aktivis kemanusiaan yang sudah bertahun-tahun menetap di Gaza, Palestina, Muhammad Hussein. Selamat sore Pak Hamid, selamat sore Mas Hussein. Selamat sore. Selamat sore. Baik. Ya, sebelum saya berbicara mengenai agresi Israel serangan darat ke kawasan Rafah, saya akan memulai perbincangan dari Pak Hamid terlebih dahulu mengenai JK atau Pak JK ini kan kemudian diminta oleh delegasi Hamas untuk kemudian memediasi mengenai konflik ataupun agresi Israel ke Palestina. Ini sebetulnya cerita awalnya seperti apa, Pak Hamid? Begini, saya beberapa hari lalu tiba-tiba dapat telepon dari Malaysia karena memang ada rencana mau ke Malaysia bersama Pak JK untuk suatu urusan juga, urusan damai di tempat lain. Nah, orang yang menelpon saya itu minta bertemu saya, memperkenalkan diri. Kita lihat bagaimana pasukan Zionis Israel ini kemudian agresif melakukan serangan darat di kawasan Rafah setelah Hamas menerima proposal gencatan senjata yang didudukan sebelumnya di Kairo, Mesir. Sebetulnya bagaimana dampak agresi Israel serangan darat ke Rafah terutama bagi warga Gaza yang mengungsi di sana? Ya, jadi Rafah ini sekarang menjadi satu titik berteduh ya 1,7 juta warga Palestina yang totalnya hanya 2,3 juta. Jadi 1,7 juta berada di Rafah untuk mengungsi selama berbulan-bulan ini. Namun kabar terakhir yang saya terima dari salah satu jurnalis saya di Gaza bahwa sejak 48 jam terakhir ini sudah ada 50.000 pengungsi Gaza di Rafah bergerak menuju Mawasi dan juga Deir Balah. Yang mana pengungsi ini bukan pertama kali mereka mengungsi, tapi mereka sudah berkali-kali mengungsi dari utara ke tengah, ke selatan, ke tengah lagi dan sebagainya. Sementara dari sisi militer, Zionis Israel ini sejak kemarin mereka sudah berkumpul di perbatasan Rafah. Jadi mereka belum bisa masuk, belum masuk ke pemukiman, tapi mereka sudah berkonsentrasi di sekitar perbatasan Rafah dan di bandara Gaza yang bukan bandara Gaza ya, mantan ya, atau tempat yang dulunya bandara Gaza juga di wilayah Rafah. Dan sampai hari ini terus ada aksi perlawanan para pejuang-pejuang Gaza di wilayah Rafah yang berusaha menghalau masuknya rantai baja. Di sisi lain serangan udara juga masih terus berlanjut tanpa henti. Di sisi lain juga ya, ini kabar bagus juga, bukan bagus, artinya kabar yang juga sangat menyedihkan sekali. Tadi saya dapat kabar juga saat ini baru ditemukan 44 jenazah yang disembunyikan oleh tentara Israel dalam pemakaman massal yang sengaja dirahasiakan yang berada di sekitar Ashifa. Ini sudah ketiga. Jadi sudah pemakaman ketiga, pemakaman massal akhirnya terungkap dan di situ terdapat banyak puluhan jenazah warga Gaza yang dibunuh secara brutal. Oke, baik. Pak Hamid, nah ini mengenai agresi serangan ataupun serangan darat Israel ke Rafah ini. Apabila kita lihat ini Amerika Serikat enggan ikut serta dalam serangan darat ke Rafah. Kemudian PBB juga memberikan peringatan yang seperti itu. Komunitas internasional juga sudah berkali-kali memberikan tekanan, tapi kemudian gagal membendung langkah Israel untuk menyerang Palestina. Apa sebetulnya yang terjadi? Kenapa kemudian tekanan-tekanan ini seolah-olah menjadi tidak ada efeknya ataupun tidak ada dampaknya terhadap Israel, Pak Hamid? Ini semua lantaran satu orang yang bernama Netanyahu. Netanyahu kan sangat tidak populer di Rakhine sendiri sehubungan dengan kasus ini. Dan kasus sebelum adanya perang, yakni kasus korupsi yang melilit. Nah, dia ingin jadikan ini sebagai momentum bahwa dia adalah hero bagi bangsa Israel. Karena dia ingin melepaskan sandera sebanyak 132 orang yang berada di tangan Hamas. Jadi sebenarnya ini adalah political tool, alat politik dari seorang yang bernama Netanyahu untuk menggaining popularity dalam negaranya sendiri. Jadi ini dia mempertaruhkan kemanusiaan demi menjaga popularitas dia sebagai seorang politisi. Tidak lebih dari itu.
Nah, pertanyaannya kenapa Amerika tiba-tiba menekan? Ya, itu sederhana karena rakyat Amerika juga marah terhadap pemerintahannya yang selalu menyokong Israel. Nah, karena itu Biden sangat aware tentang ini dan menjelang pemilihan umum kan dia harus baikan dengan rakyatnya. Rakyat Amerika seluruh segmen sekarang kan protes dan menunjukkan sikap pro Palestina kan. Ya. Nah itu. Oke, Ini baik Pak Hamid. arogansi dari seorang yang bernama Netanyahu. Oke. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Hamid, ini Israel terus melancarkan agresinya ke Palestina, sementara dunia juga terus memprotes agresi Israel ke tanah Palestina, dan dunia juga kemudian komunitas internasional terus berupaya melakukan upaya untuk kemudian mengakhiri agresi Israel ke Palestina, termasuk mungkin yang dilakukan oleh Pak JK pasca pertemuan dengan delegasi Hamas. Ini follow up-nya akan seperti apa pasca pembicaraan itu, Pak Hamid? Ya, follow up-nya itu adalah Pak JK langsung bertemu Perdana Menteri Malaysia, Pak Anwar Ibrahim, pada hari yang sama tentang ini. Nah, ketika itu memang kita sudah tahu bahwa Israel akan menyerang Rafah. Kita sudah bincangkan pada sore itu dua hari lalu ya. Nah, bagi kita segala upaya kita lakukan untuk itu, bahkan pernah saya dikirim khusus itu bulan Desember ke Mesir sebenarnya. Kita ingin memulainya dengan kegiatan kemanusiaan kan, supaya Israel bisa tergugah menyelesaikan persoalan ini. Sebab ini bukan lagi persoalan. Sedangkan sebelum penyerbuan Rafah itu sudah terjadi tragedi kemanusiaan di Gaza sana karena orang sakit, ya, orang tidak bisa makan secara normal, obat tidak ada, apalagi sekarang. Itu kan pintu masuk yang diserang. Pintu masuk dari Mesir ke Gaza. Nah, selama ini bantuan kemanusiaan melalui pintu arus logistik dan kemanusiaan sudah. Baik, Dan nggak oke. bisa lagi kita membayangkannya. Oke, baik, kembali ke Mas Hussein, bagaimana komentarnya mengenai upaya-upaya memang untuk mengakhiri agresi Israel ke tanah Palestina, apalagi Anda kemudian pernah lama berada di Gaza, Palestina, Mas Hussein? Ya, memang permintaan para petinggi Hamas kepada Indonesia ini bukan pertama kali. Ya, saya dapat bocoran Ismail Haniyah, Kepala Biro Politik Hamas ini beberapa kali mengirim surat ke Pak Jokowi, namun tidak ada tanggapan. Nah, namun di sini saya ingin mengomentari tentang respon Pak JK yang tadi disampaikan oleh Pak Hamid bahwa sebaiknya pihak Hamas ini akur dulu dengan Fatah misalnya. Karena ini sangat saya sayangkan sekali. Kenapa? Karena 12 tahun saya tinggal di Gaza, saya berinteraksi dengan warga Gaza, dengan para petinggi Hamas, para petinggi Fatah, ya, para simpatisan mereka, dan saya melihat ini sudah tidak ada clash sebetulnya antara mereka. Bahkan tahun 2012 saya diundang khusus oleh pihak dari Ismail Haniyah. Saya datang ke rumahnya Ismail Haniyah di pengungsian Syati di pantai. Saat itu para petinggi gerakan Hamas berkumpul di dalam kediaman Ismail Haniyah. Mereka menyambut pimpinan gerakan Fatah yang datang jauh-jauh dari Ramallah. Mereka kemudian bertemu, duduk bersama-sama, berdiskusi, berunding, dan mereka menandatangani sebuah fakta yang namanya fakta rekonsiliasi. Itu adalah Hamas sendiri. Supaya Anda tahu ya, yang memulai percakapan ini, ketidakharmonisan ini adalah tokoh Hamas 3 hari lalu. Ya. Yang kedua, kenapa Israel sering menyerang itu Hamas? Karena mereka sadar bahwa antara Hamas dan Al-Fatah terjadi ketidakharmonisan. Itu semua orang tahu itu, Bung, ketidakharmonisan itu. Contoh saya kasih tahu ya. Saya buka sekarang, Saudara Hussein, ya, dengar baik-baik. Itu Hamas mengatakan, bagaimana kita mau akur dengan Mahmud Abbas? Mahmud Abbas itu korup, satu, ya, rejim korup. Kedua, Mahmud Abbas itu menikmati kekuasaannya, tidak mau melakukan pemilu. Ah, itu.
Ini contoh ya yang saya kasih Anda. Jadi tidak benar itu kalau mereka harmonis, tidak benar. Oke, Yang Anda Iya. saksikan itu peluk-pelukannya yang baik. Anda saksikan. Oke, baik. Iya. Kita Begini, kembali ke begini, Pak. situasi Begini, Rafah Pak, sendiri, sebentar. Mas Hussein. Mas Hussein, kita akan Iya, enggak, saya melihat situasi sedikit Ya. meluruskan. Memang kalau bicara sosok Mahmud Abbas ini memang kontroversi. Tidak hanya pihak Hamas, pihak Fatah pun terpecah ketika bicara Mahmud Abbas. Memang beliau juga banyak konflik, banyak skandal. Itu tidak bukan hal baru. Tapi ini tidak bisa kita sangkal. Hari ini contohnya bentuk persatuan Hamas, semua menteri-menteri pemerintahan Palestina ada di Ramallah, tapi wakilnya semua di Gaza. Oke. Menteri Pendidikan di Ramallah, wakilnya ada di Gaza. Menteri Ekonomi Ramallah, wakilnya di Gaza. Ini kan sebuah komunikasi yang bagus, harmonis sebetulnya. Dan ini yang harus kita munculkan ke tengah masyarakat. Jangan berdasarkan satu dua pendapat tokoh. Ya sama aja, Anda Baik. lihat 1-2. Baik, duduk kita akan bersama, kembali kepada- peluk-pelukan, Anda anggap harmonis. Baik, Pak Hamid dan Tidak juga Mas Hussein, harmonis. kita akan kembali membahas mengenai serangan terbaru ataupun agresi Israel di Rafah sendiri. Kita kembali ke Mas Hussein mengenai kondisi Rafah sendiri. Kan ini zona penyangga demilitarisasi antara Israel dan Mesir, terutama koridor yang namanya Philadelphia. Seperti itu ya, Mas Hussein. Mungkin bisa Anda jelaskan bagaimana sebetulnya keberadaan koridor Philadelphia ini, dan sebetulnya ini kan merupakan perjanjian yang disepakati antara Israel dengan Mesir sebagai salah satu mitra Israel pada saat itu untuk memblokade Gaza. Ya, sebetulnya kurang pas juga kalau kita katakan Rafah ini atau Mesir ini, pemerintah Mesir mitra Israel dalam memblokade Gaza. Karena Mesir pun berada di bawah tekanan dan mereka juga tidak bisa mengendalikan situasi. Ya, jalur Philadelphia ini memang jalur masuk dalam kawasan sengketa antara pihak Mesir dan pihak Israel, yang mana pada perjanjian, kalau saya tidak salah ingat, perjanjian Camp David itu memang mengatakan bahwa ini adalah jalur yang tidak wilayah yang tidak boleh dimasuki oleh militer Israel, apapun peristiwanya atau buah masyarakat yang senantiasa melanggar berbagai peraturan. Maka jalur Philadelphia ini pun terancam kali ini akan benar-benar jatuh atau dimasuki oleh tentara Israel dalam rangka memuluskan rencana mereka melakukan operasi darat ke Rafah, yang ini sekali lagi menjadi kamp pertahanan terakhir para pengungsi Palestina di Gaza bagian selatan. Oke, baik, terakhir kita ke Pak Hamid, mungkin ringkas saja langkah ataupun upaya konkret sebetulnya apa yang harus diambil untuk bisa mengakhiri agresi Israel ke tanah Palestina ini, Pak Hamid. Saya tidak mau berbicara jangka panjang ini. Ya, saya hanya mau berbicara jangka pendek sekarang ini. Bagaimana orang yang berada di Gaza itu diselamatkan dulu. Terutama anak-anak, orang tua, perempuan. Batch keduanya adalah orang yang sakit dan terluka. Itu dulu kita fokus beberapa hari ini, baru kita bicara solusi jangka panjangnya. Karena ini adalah tragedi. Bagaimana orang terluka, 80.000 orang terluka sekarang, 10.000 terluka parah. Itu dulu yang kita selesaikan deh. Karena itu menyangkut nyawa. Oke, Sekarang ini sudah mendesak sekali bantuan kemanusiaan, terutama masalah kesehatan dan makanan. Oke, utamanya kita utamakan bagaimana keselamatan dari warga Kalau Gaza bicara seperti kita itu ya. jangka panjang itu, ini tiap persis. Oke, baik Pak Hamid dan juga kepada Israel untuk segera menghentikan konflik senjata demi bantuan kemanusiaan masuk. Itu dulu deh. Kasih jeda waktu 2 minggu atau 3 minggu. Oke, baik Pak Hamid dan juga Mas Hussein, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda, Prime Time News akan kembali dengan informasi mengenai pihak STIP diminta transparan dan bertanggung jawab akan peristiwa kekerasan yang kerap terjadi di lingkungannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.